Halo, perkenalkan nama saya Christopher Raymond Wijaya dengan NIM 682022-019. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Akbar dengan NIM 682022-020. Perkenalkan, nama saya Erik Dwi Syahputra dengan NIM 682022-057. Halo, perkenalkan nama saya Yohana Jenny Marisa dengan NIM 68 2022 072. Perkenalkan, nama saya Samuel Richard Aksana dengan NIM 68 2022-096. Dan kami dari kelompok studi kasus SDN Negeri Ledok 2 Salatiga. Pertama-tama kita masuk dalam latar belakang SD Negeri Ledok 2 Salatiga. SD Negeri Ledok 2 Salatiga merupakan salah satu sekolah yang ada di kota Salatiga, Jawa Tengah. SD ini merupakan salah satu SD inti di kota Salatiga, terletak di Jalan Veteran nomor 43, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Dalam proses belajar mengajar, SD Negeri Ledok 2 Salatiga sudah tergolong baik dan berkembang. Penggunaan digitalisasi sebagai salah satu penunjang dalam media belajar telah digunakan oleh sekolah ini. Namun sayangnya adanya ketidakseimbangan antara kualitas sumber daya manusia yang membuat penggunaan digitalisasi belum maksimal. Sumber daya manusia yang ada di sekolah ini adalah kebanyakan guru yang mempunyai rentan usia 50 sampai 60 tahun, sedangkan guru dengan rentan usia tersebut kurang mampu untuk menguasai digitalisasi dikarenakan perbedaan generasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam visi misi sekolah SD Negeri Ledok 2 Salatiga. Visi sekolah yaitu mewujudkan peserta didik yang berprestasi dan dilandasi dengan iman dan takwa, berkarakter, berwawasan lingkungan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Misi sekolah yaitu mengoptimalkan kecakapan dalam bidang akademik dan non-akademik, menumbuh kembangkan kepribadian luhur dilandasi iman dan takwa serta akhlak mulia, memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan keunggulan iman dan takwa dan pendidikan karakter. Selanjutnya mengupayakan dan melaksanakan model pembelajaran multimedia, multimetode, dan multi penelitian yang efektif berbasis teknologi informasi dan berwawasan lingkungan. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat serta perkembangan iptek. Meningkatkan keprofesionalisme tenaga kependidikan sehingga menjadi pendidik dan pengajar yang kreatif, inovatif, serta menguasai, mencintai, dan memiliki komitmen tinggi terhadap bidang tugasnya. Membudayakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efisien, dan menyenangkan. Membudayakan peran serta masyarakat dan komite untuk mewujudkan terlaksananya program sekolah. Mengupayakan pembelajaran dan pemanfaatan lingkungan sekolah yang hijau, aman, nyaman, tentram, asri, dan indah. Yang terakhir yaitu melaksanakan pembelajaran 5P, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Selanjutnya, kita masuk ke dalam proses bisnis yang terjadi di SDN Negeri Ledok 2 Salatiga yang digambarkan melalui flowchart, yaitu pertama, penggambarannya adalah input data peserta didik, lalu sekolah memasukkan data ke sistem, lalu sekolah mengirimkan data ke Kementerian Pendidikan dan Budaya, lalu Kemendikbud tersebut akan memverifikasi data yang dikirimkan oleh sekolah. Nah, proses di sini tuh ada dua, yaitu diterima dan juga ditolak. Yaitu saya akan menjelaskan pertama apa yang akan terjadi jika Kementerian Pendidikan itu tidak memverifikasi data yang dikirimkan oleh sekolah. Yang pertama adalah sekolah akan mendapatkan pemberitahuan ditolak melalui website Kementerian Pendidikan. Yang selanjutnya akan ada pengumuman pemindahan sekolah yang di sini memerlukan persetujuan melalui wali murid. Nah, jika disetujui, maka wali murid akan mengikuti proses pemindahan data ke sekolah lain. Namun jika tidak, proses tersebut akan berhenti. Selanjutnya, kita masuk ke dalam proses di mana proses tersebut adalah proses penerimaan studi yang dimana datanya sudah terverifikasi oleh Kementerian Pendidikan. Pertama, yaitu sekolah akan menerima data yang sudah terverifikasi oleh Kementerian Pendidikan dan selanjutnya sekolah akan mengirimkan pengumuman via email kepada wali studi, lalu wali murid datang untuk melakukan daftar ulang dan serta membawa berkas data yang lengkap, lalu wali murid
akan menandatangani surat perjanjian dengan sekolah. Nah, dengan hal tersebut, maka siswa sudah resmi menjadi siswa SDN Negeri Ledok 2. Nah, yang berikutnya kita masuk ke dalam Porter Value Chain SDN Negeri Ledok 2 Salatiga. Yang pertama yaitu infrastruktur adalah bangunan layak pakai, lingkungan bersih dan asri, tersedia proyektor di masing-masing kelas, serta adanya lab komputer yang berisi sejumlah 35 komputer. Selanjutnya ada Human Resource Management, yaitu pengelolaan SDM di bidang tenaga pendidik yang berkompeten, serta manajemen administrasi dan tata usaha. Selanjutnya, kita masuk ke dalam teknologi development, yaitu penggunaan software Excel, aplikasi dapodik berbasis website berupa infogtk.kemdikbud.go.id, lalu ada bioansd.kemdikbud.go.id, lalu ada direktorat sd.erapor, lalu selanjutnya ada Verval PD. Nah, yang berikutnya kita masuk ke dalam procurement, yaitu ada pembelian alat pendukung fasilitas sekolah maupun perbaikan alat dan teknologi yang sudah ada. Selanjutnya kita masuk ke dalam inbound logistik. Di inbound logistik sendiri ada penerimaan siswa baru tentunya. Lalu ada operation. Operation di SDN Negeri 2 sendiri ini pastinya adalah kegiatan pembelajaran. Lalu ada outbound logistik berupa sertifikat kelulusan Wasana Warsa, menciptakan siswa berkarakter sesuai dengan visi dan misi. Lalu ada marketing and sales, yaitu promosi sekolah di dalam perlombaan akademik maupun non-akademik. Dan yang terakhir adanya service, yaitu menyediakan sarana belajar yang berkualitas dan memadai. Selanjutnya kita masuk ke dalam tabel hubungan stakeholder. Yang pertama, di aktivitas utama ada kegiatan belajar mengajar, yang di internal sendiri ada guru, karyawan dan juga murid, dan eksternal sendiri ada murid dan juga guru honorer. Lalu pendaftaran siswa baru ada yang berperan internal yaitu guru, karyawan, dan juga di eksternal sendiri ada wali murid, pemerintah. Lalu kelulusan sendiri ada guru, kepala sekolah, karyawan, murid, dan juga eksternal sendiri ada wali murid, pemerintah. Kegiatan pramuka yaitu ada guru dan juga eksternalnya ada murid. Lalu koperasi sekolah yaitu ada guru, karyawan, dan juga eksternalnya ada murid. Lalu selanjutnya ada membaca dan menulis, yaitu di internal sendiri ada murid dan eksternal sendiri ada murid. Lalu pengembangan keterampilan dasar pembelajaran teknologi, di internal sendiri ada guru, karyawan, dan juga murid, dan eksternal sendiri ada murid, wali murid, dan juga guru honorer. Dan juga ada kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh guru, karyawan, murid, serta eksternal sendiri ada wali murid, serta guru honorer. Selanjutnya kita masuk ke dalam eksternal, yaitu perlombaan yang dilakukan di internal yaitu guru, kepala sekolah, karyawan, murid, dan eksternal ada wali murid, pemerintah, serta guru honorer. Lalu ada perpustakaan yang di internal sendiri ada guru, karyawan, dan juga murid, dan eksternal sendiri ada murid dan juga pemerintah. Lalu kegiatan sosial berupa penggalangan dana yang dilakukan di internal yaitu guru, karyawan, murid, kepala sekolah, dan juga wali murid, serta pemerintah. Lalu kegiatan budaya atau karnaval di internal sendiri ada guru, kepala sekolah, karyawan, dan juga murid. Lalu eksternal ada wali murid, pemerintah, serta guru honorer. Lalu kegiatan literasi yang dilakukan di internal ada guru, kepala sekolah, karyawan, dan juga murid. Lalu eksternal ada wali murid dan juga murid. Lalu ada guru honorer. Pada arsitektur tata SDN Ledok 2 Salatiga, di mana di SDN Ledok 2 Salatiga memiliki beberapa website yang masih aktif dipakai. Tapi yang kita gambarkan di sini ada dua, yang mana yang pertama ada BioANSD dan Kemdikbud. Ya, di sini gambaran dari website BioANSD sendiri. Ya, di BioANSD sendiri dikelola oleh satu operator, di mana yang dia hanya dapat mengaksesnya saja. Ya, di sini ada yang pertama ada statistik, biodata peserta, rekap dan laporan untuk biodata. Oke, di sini saya akan menjelaskan data statistik, di mana dari data statistik sendiri nantinya ini berisi dengan data-data siswa. Ada nama, NISN, nama sekolah, alamat sekolah, dan NIS siswa. Lalu ada biodata peserta, di mana di sini biodata siswa secara rinci. Ada NIS, nama siswa, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, dan agama. Ya, rekap dan laporan. Masuk pada rekap dan laporan. Di mana rekap dan laporan ini berisi dari laporan hasil belajar siswa, nilai hasil rekap siswa, mulai dari SD, SMP, dan SMA.
Lalu masuk ke unduh biodata, di mana unduh biodata ini nantinya dalam rekap dan laporan ini akan dijadikan file dokumen yang dapat di-download oleh operator agar nantinya bisa mengirimkan data siswa ke pemerintah. Oke, masuk pada tahapan kardinalitas. Oke, di kardinalitas sendiri dimulai dari statistik dan biodata peserta, di mana di data statistik berkardinalitas satu dan satu atau lebih di biodata peserta. Ya, yang mana dalam artian eh, statistik harus ada setidaknya satu data agar di biopeserta ini nantinya dapat dikelola jadi beberapa data. Lalu di biodata peserta dan rekap laporan. Oke, ini berkardinalitas satu atau lebih dan rekap laporan itu satu atau lebih. Masuk ke rekap dan laporan dan unduh biodata. Kenapa berkardinalitas satu dan nol atau satu? Karena rekap dan laporan setidaknya memiliki satu nilai, minimal satu nilai. Dan unduh biodata ini kenapa 0,1? Karena di bagian operator, dia bisa mendownload datanya dalam dalam bentuk file atau dokumen, eh, dan juga bisa dia tidak mendownload datanya. Lalu berikut ada gambaran arsitektur data, gambaran dari websitenya Kemendikbud. Oke, ini masuk pada website Kemendikbud. Sama seperti website BUMN di mana yang dapat mengelolanya hanyalah operator tiap sekolah saja. Oke, ada profil sekolah, peserta didik, validasi, tarik data, dan pusat unduhan. Di mana di profil sekolah ini berisi dengan nama sekolah, NPSN, produk pendidikan, status, alamat, nama peserta, nama operator sekolah, dan username. Lalu masuk ke peserta didik, di mana peserta didik ini yang nantinya berisi data-data peserta didik seperti nama, NIK, NSN, alamat, umur, kelas. Jadi tiap data kelas nantinya dapat didata jadi satu, jadi banyak data peserta didik di dalam satu kelas. Masuk ke validasi. Validasi di sini ada beberapa atribut, ada NPSN, tanggal lahir, status aktif, jenis kelamin. Oke, yang dimana validasi ini nantinya dari data peserta didik akan divalidasi apakah data itu sudah valid atau belum. Oke, lalu masuk ke tarik data. Tarik data di sini berhubungan dengan validasi, di mana jika nilainya itu valid, maka data yang eh, ditarik data ini dapat ditarik. Jika tidak valid, maka akan mengembalikan ke validasi. Oke, lalu masuk ke pusat unduhan. Sama seperti di website BUMN di mana ada eh, pusat unduhan. Nantinya di pusat unduhan ini berupa file atau dokumen. Oke, lalu masuk ke penjelasan kardinalitas di website Kemendikbud. Kenapa kardinalitas dari profil sekolah satu dan peserta didik satu atau lebih? Karena profil sekolah setidaknya memiliki minimal satu data dan data peserta didik satu atau lebih ini berdasarkan kelas dan siswanya. Masuk ke peserta didik dan validasi, di mana di sini peserta didik berkardinalitas satu atau lebih dan validasi itu satu. Kenapa? Karena satu atau lebih ini berdasarkan peserta didiknya. Nggak mesti dong, maksudnya nggak mungkin eh, kelas memiliki satu siswa saja. Jadi di sini makanya satu atau lebih banyak siswa yang datanya itu. Nah, validasi di sini kenapa harus satu? Karena datanya itu harus valid. Jika tidak valid, maka tidak bisa akan ke tarik data. Lalu validasi dan tarik data. Kenapa berkardinalitas 0 atau 1 dan dari tarik data itu 1? Karena nantinya di validasi ini, tiap data siswa akan divalidasi. Jika data itu sudah valid, maka akan bernilai 1 dan tidak valid akan bernilai 0. Jika bernilai 1, maka akan dapat melanjutkan ke tarik data. Jika 0, maka akan mengembalikan lagi di bagian validasi dan peserta didik sampai data itu valid. Oke, tarik data dan pusat unduhan. Berkardinalitas 1 dan pusat unduhan 0 atau 1. Kenapa bernilai kardinalitas 1? Karena sudah pasti di bagian tarik data ini setidaknya memiliki satu data yang sudah ditarik dan sudah dikelola. Oke, lalu masuk pusat unduhan. Kenapa 0.1? Karena setelah kita tarik data, setelah operator menarik data, dia bisa mendownload atau tidak dari file tersebut. Selanjutnya ada arsitektur aplikasi SDN Ledok 2 Salatiga, di mana ada beberapa website aktif. Ada Erapor, SD, Farval Data Kemendikbud.id, Tapodik, InfoKTK, Kemendikbud.id, dan BUMNSD Kemendikbud.go.id. Di mana yang saya jelaskan di sini ada aplikasi website Erapor SD, di mana digunakan untuk uji coba penginputan nilai siswa yang sebelumnya masih menggunakan Excel.
Lalu pemerintah menyediakan sistem rapor baru, di mana nantinya rapor ini dapat direkap berupa data siswa dari SD, SMP, dan SMA. Oke, masuk ke Verval Data Kemendikbud, di mana di Verval Data ini memberikan statistik eh, dan verifikasi data peserta sekolah dan dipakai oleh sekolah negeri saja. Di mana nantinya di Verval Data ini eh, bisa sebagai tempat penyimpanan data nasional yang terintegrasi dengan kependidikan. Lalu masuk ke Dapodik. Di bagian data Dapodik ini nantinya sebagai tempat penyimpanan data nasional. Nah, sudah terintegrasi dengan kependidikan, terus dan wajib digunakan oleh semua tingkatan baik SD, SMP, dan SMA. Lalu ke info GTK kemendikbud.go.id yang berfungsi sebagai untuk eh, lihat data guru. Jadi kita tiap guru-guru, tiap pemerintah bisa melihat data guru per sekolahnya. Lalu memantau validasi data SKTP dan unduhan kebijakan pemerintah di bagian info GTK Kemendikbud ini. Lalu masuk ke BUMNSD. BUMNSD Kemendikbud sendiri ini untuk menyimpan biodata siswa dan pengajuan ujian nasional yang dapat diakses oleh sekolah dari siswa SD, SMP, dan SMA dan Kementerian Pendidikan. Ya, arsitektur aplikasi dari SDN.2 ada 5 sendiri. Oke, dan itu penjelasannya. Oke, masuk ke dalam arsitektur teknologi SDN.2. Oke, di sini ada internet, firewall, modem, stereo gateway, dan lain-lain. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana topologi jaringannya yang digambarkan seperti ini. Di SDN.2 ini menggunakan topologi jaringan MAN, yang dimana eh, jaringannya ter, eh, terpusat antar kota. Oke, diawali dari internet yang menuju ke firewall. Firewall di sini sebagai menghalang dari ancaman peretasan data atau hacker lah. Lalu masuk kepada modem. Modem di sini sebagai sinyal jaringan data yang nantinya akan disebarkan oleh server gateway ke router. Di dalam router ini akan memecah jaringan datanya. Jaringan datanya nanti akan diterima oleh switch. Di sini ada switch 1, switch 2, switch 3, dan switch 4. Oke, masuk pada switch 1. Ya, di mana di dalam sekolah BUMNSD ini, di dalam sekolah SDN 22 ini, ada beberapa bagian yang menggunakan eh, teknologi. Makanya akan digambarkan ada PC sekretaris dan PC bendahara. Dan yang di bagian ini, PC 1 dan PC 2 ini sebagai adminnya nanti. Oke, di switch 1 ini ada bagian PC sekretaris. Kenapa disediakan PC ya? Untuk pengolahan data dan penginputan data. Kenapa pada pun sekret jika terjadi kendala atau kesalahan dalam penginputan data, kita dapat melaporkannya. Lalu ada printer screen ini. Nah, di mana fungsi dari printer screen ini untuk hardware dari PC screen ini untuk pencetakan data dari data yang sudah diolah. Lalu masuk ke switch 2, di mana di bendahara ini ada 2 PC bendahara dan PC bendahara 1 dan PC bendahara 2. Serta ada printer bendahara. Oke, di PC bendahara 1 ini berfungsi sebagai penginputan data dan PC 2 ini sebagai pengolahan dan pengeluaran data dari sekolah ini, sekolah SDN 22 ini. Dan diberikan oleh dan dapat dicetak oleh printer bendahara yang dimana nanti berupa file dan dokumen yang akan dicetak agar dijadikan sebagai laporan keuangan dari sekolah SDN 22 ini. Lalu masuk ke switch 3. Switch 3 di sini sebagai penghubung sinyal yang nantinya diakses oleh satu sekolah ini yang akan terhubung dengan WiFi. WiFi ini akan menyebarkan sinyal WiFi ke HP, tablet, maupun laptop. Lalu masuk ke switch 4, di mana di switch 4 ini switch yang akan terhubung dengan operator atau admin dari sekolah itu, yang dimana adanya server storage. Yang dimana di sini berisi data-data dari isi sekre, dari bagian sekre, bagian bendahara, nantinya akan masuk ke server storage ini. Dan admin di sini memiliki 2 PC yang nantinya akan mengolah data dan serta PC kedua ini untuk
penginputan ke pusat kementerian pendidikan. Oke, printer di sini sebagai hardware dari admin untuk mencetakkan data dari sekolah ini, sekolah SDN Ledok 2. Lalu masuk ke internet dan tower di sini berfungsi untuk penyebaran jaringan dari kota ke kota. Di mana di sini ada digambarkan pusat, di mana pusat ini yang menggambarkan jaringan website BUMN dan Kemendikbud, pemerintahan atau pusat lah ini istilahnya. Lalu di sini ada penggambaran sekolah negeri 1 dan sekolah negeri 2, di mana jika di sini penggambaran SDN Ledok 2 dan di sini ada sekolah negeri 1 dan sekolah negeri 2, maka akan dapat diakses bersamaan dan dapat diterima datanya oleh pemerintah pusat. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk pada analisa gap. Nah, analisa gap sendiri ini bisa diartikan sebagai seberapa senjang antara kondisi yang kita harapkan dengan kondisi yang terjadi atau realita di lapangan. Nah, dengan adanya analisa gap ini diharapkan sebuah organisasi atau sebuah perusahaan mampu mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil untuk diperbaiki supaya kinerja yang dilakukan itu lebih baik. Nah, di Sekolah Dasar Negeri Ledok 2 Salatiga ini, analisa gap terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama kondisi saat ini, yang kedua kondisi kesenjangan, yang ketiga kondisi yang mendatang, yang keempat solusi yang diusulkan, serta yang kelima kesimpulan. Nah, kita masuk pada yang pertama, yaitu analisa gap pada kondisi saat ini. Nah, di kondisi saat ini, sekolah dasar ini memiliki misi sekolah yang belum tercapai sepenuhnya, terutama terkait profesionalisme tenaga kependidikan. Yaitu kondisi yang dimana masih sering dijumpai bahwa guru ini lebih mementingkan target pembelajaran daripada kemampuan siswa tersebut. Bisa kita artikan sebagai guru tersebut hanya mampu untuk mencapai target yang ditentukan, tapi di luar kemampuan siswa tersebut. Jadi istilahnya kemampuan siswa tersebut lebih dikesampingkan daripada yang seharusnya. Lalu yang kedua, kurangnya guru akibat penggabungan sekolah dasar negeri Ledok 2 dan 7 yang menyebabkan jumlah siswa hampir 2 kali lipat lebih banyak. Nah, kondisi ini membuat pemerataan di sekolah itu menjadi tidak sama, atau beberapa siswa mungkin tidak bisa ter-reach atau terjangkau oleh beberapa guru karena jumlah siswa yang dinilai lebih banyak, sehingga pemerataan ini menjadi tidak maksimal. Lalu yang ketiga, sistem sekolah ini mengikuti standarisasi pemerintah dan dibuat oleh pemuda kreatif dari UNS, tapi masih dalam tahap pengembangan, sehingga muncullah kondisi di mana operator sekolah ini masih mengelola sistem secara mandiri yang bisa menyebabkan beban besar. Nah, sistem yang dibuat oleh pemuda kreatif ini memang masih dalam tahap pengembangan, sehingga operator pun masih dilakukan secara mandiri. Nah, yang membuat ia menjadi beban yang besar adalah karena sistem masih dalam pengembangan, sedangkan operator yang berjalan masih bersifat mandiri atau belum ada tim IT, sehingga itu yang membuat kendala besar karena sistem yang seharusnya berjalan dengan baik, tapi harus masih dalam tahap pengembangan, dan dalam tahap pengembangan pun seharusnya tidak dilakukan secara mandiri agar lebih maksimal. Seharusnya dilakukan dengan tim IT supaya sistem yang ada saat ini bisa lebih terus dikembangkan, bisa lebih cepat untuk digunakan oleh sekolah tersebut. Lalu yang kedua, kita masuk pada poin kesenjangan. Nah, dari analisis kondisi saat ini, beberapa kesenjangan muncul dan kami bagi menjadi 3 poin. Yaitu yang pertama, kurangnya sumber daya manusia muda yang mahir dalam teknologi yang bisa menghambat visi pembelajaran multimedia dan berbasis teknologi. Jadi karena memang sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut didominasi oleh orang yang berusia di atas 50 tahun, maka itu bisa menghambat visi pembelajaran yang berbasis digitalisasi atau menggunakan teknologi.
Karena kita tahu memang generasi yang berbeda akan menimbulkan sesuatu kondisi yang tentunya berpengaruh, terlebih kondisi tersebut memang kondisi yang berbasis teknologi. Selanjutnya, tidak adanya kantin di sekolah, jadi siswa membeli makanan di luar yang tidak pasti kebersihannya. Nah, ini bisa menjadi salah satu kesenjangan karena akan menimbulkan beberapa pendapat atau opini masyarakat tentang sekolah tersebut siswanya yang tidak didukung sepenuhnya. Mungkin hanya sebatas kantin sekolah, namun kita tidak bisa membatasi stigma masyarakat yang menganggap bahwa sekolah tersebut kurang mendukung siswanya dalam hal kebutuhan-kebutuhan siswa, seperti misalnya kantin. Kantin kan menjadi sesuatu hal yang utama karena ia menjadi sesuatu target siswa saat beristirahat. Nah, jika sesuatu tersebut tidak bisa dipenuhi oleh sekolah, maka akan muncul stigma di masyarakat bahwa sekolah tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan siswa di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya adanya koperasi tapi tidak aktif yang bisa menyulitkan siswa untuk membeli perlengkapan sekolah. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kantin dan koperasi ini merupakan sesuatu hal yang berkaitan dan berkaitan juga dengan bagaimana sekolah tersebut mampu untuk memfasilitasi siswanya dalam menunjang proses belajar mengajar. Nah, mengapa ini dua hal ini bisa menjadi kesenjangan? Karena apa yang menjadi kebutuhan siswa, jika tidak bisa dipenuhi, maka akan menjadi sebuah realita yang buruk di lapangan dan itu akan menimbulkan stigma di masyarakat bahwa itu tadi, sekolah tidak mampu mendukung infrastruktur atau fasilitas siswa dalam proses belajar dan mengajar. Nah, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu kondisi mendatang. Nah, di kondisi mendatang ini, kami mendapati 2 poin, yaitu yang pertama, diharapkan di masa mendatang, sekolah ini dapat menambah sumber daya manusia dengan penggabungan guru dan pembentukan tim operator sistem. Jadi, dalam kondisi mendatang ini kami semua berharap bahwa sekolah ini mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semisal yang dari sebelumnya memang didominasi oleh tenaga pendidik dengan usia di atas 50 tahun, selanjutnya di kondisi mendatang akan diubah sistemnya atau meregenerasi tenaga pendidik supaya dapat dibentuk tim operator sistem sehingga sistem pembelajaran digitalisasi akan berjalan sesuai dengan rencana. Lalu yang kedua, dengan harapan sistem dan sumber daya yang tidak terhambat ini dapat lebih sering menggunakan sistem melalui tim operator. Jadi dengan adanya penambahan sumber daya manusia dengan kualifikasi tertentu dan juga pembentukan tim operator sistem ini dapat mendatangkan sebuah inovasi yang baru di mana sistem akan terus digunakan, digitalisasi akan digunakan di sekolah ini lewat tim operator tersebut. Selanjutnya poin yang keempat, solusi yang diusulkan. Nah, solusi yang diusulkan ini beberapa. Yang pertama, bisa menambah guru baru yang mahir dalam teknologi, dalam artian mungkin guru dengan sumber daya manusia yang mungkin usianya di bawah guru yang mendominasi dan juga mampu mengoperasikan teknologi. Lalu yang kedua, pembentukan tim operator sistem untuk mengelola sistem sekolah. Lalu yang ketiga, pembangunan kantin di sekolah untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan siswa. Selanjutnya, yang terakhir, aktivasi kembali koperasi untuk memudahkan siswa mendapatkan perlengkapan sekolah. Nah, jadi itu tadi 4 poin yang bisa kami usulkan untuk sekiranya menjadi sebuah referensi untuk bagaimana meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dari sekolah tersebut. Nah, jadi dari beberapa observasi yang kami lakukan, kami bisa menyimpulkan, yaitu yang pertama, SD Negeri Ledok 2 ini menghadapi tantangan dalam mencapai visi dan misinya. Lalu yang kedua, fokus pada peningkatan sumber daya manusia dengan penggabungan guru dan tim operator sistem. Yang ketiga, kesenjangan terutama terkait kurangnya adaptasi terhadap teknologi dan fasilitas sekolah yang optimal. Lalu solusi yang melibatkan peningkatan SDM, pembentukan tim, pembangunan fasilitas, dan juga reaktivasi koperasi atau
pengaktifasi kembali koperasi. Lalu kesimpulan terakhir yang kami dapati adalah dengan implementasi solusi kami mengharapkan bahwa SD Negeri Ledok 2 ini dapat mencapai visi dan misi dengan lebih efektif, sehingga proses belajar mengajar yang dilakukan di sekolah ini tentunya akan menimbulkan opini-opini positif dari masyarakat, sehingga apa yang dilakukan akan menjadi sebuah inovasi yang baru yang tentunya berguna tidak hanya bagi guru, tapi juga bagi siswa di sekolah tersebut. Selanjutnya kita masuk pada rencana implementasi dan pengembangan. Nah, dalam rencana implementasi dan pengembangan ini beberapa waktu yang lalu kami telah melakukan observasi lapangan, kami telah melakukan wawancara kepada narasumber, dan beberapa tahapan yang kami lakukan yaitu yang pertama time schedule. Ada yang pertama wawancara, kami lakukan pada Agustus 2023 bulan pertama. Jadi wawancara ini bersifat wawancara yang terbuka. Jadi kami dari kelompok ini melakukan wawancara ke sekolah tersebut dengan mewawancarai satu guru yang memang beliau adalah guru yang mengajar di sana, namun juga operator dari sistem yang dikembangkan di sekolah tersebut. Lalu pada minggu kedua dan ketiga bulan Agustus kemarin kami melakukan meringkas informasi wawancara. Jadi dari wawancara yang kami lakukan, kami kembali meninjau dan meringkas apa saja yang kami butuhkan, serta memilah informasi yang akan kami kembangkan dan sistem apa yang sedang berjalan di sekolah tersebut dan bagaimana untuk selanjutnya apakah kami memerlukan re-interview atau tidak. Selanjutnya pada minggu keempat Agustus 2023 kami melakukan konsultasi. Selanjutnya September minggu pertama tahun 2023 kami melakukan menganalisis kondisi bisnis internal. Jadi dalam analisis kondisi bisnis internal ini kami kembali meninjau hasil wawancara untuk melihat seberapa kualitas dari organisasi yang berjalan, bagaimana sistem yang selama ini berjalan, apakah efektif atau belum, apakah selama ini mengalami kendala atau tidak. Nah, kami melakukan itu pada minggu pertama bulan September. Selanjutnya, pada minggu kedua September, kami melakukan analisis kondisi SITI internal. Jadi, dalam menganalisis kondisi SITI ini, kami menganalisis apa saja sistem informasi dan teknologi informasi yang digunakan di sekolah tersebut, seperti contohnya mungkin aplikasi yang digunakan, website-website, atau digitalisasi apa yang mereka lakukan. Dan kami di sini juga menganalisis bagaimana tingkat efektivitas dari beberapa website yang mereka gunakan, apakah selama ini mengalami sesuatu hal misalnya terkendala dalam menginput nilai, terkendala dalam pendaftaran calon peserta didik dan sebagainya. Selanjutnya pada minggu ketiga September 2023 kami membuat proses bisnis melalui flowchart. Jadi dari informasi wawancara tersebut kami kembangkan menjadi flowchart dan itu kami sortir menurut proses-proses yang penting, bagaimana dari siswa masuk hingga siswa tersebut keluar atau lulus. Selanjutnya pada minggu keempat September kami membuat arsitektur bisnis. Nah, arsitektur bisnis di sini kami memfokuskan pada proses di mana siswa tersebut masuk di sekolah tersebut, dari pendaftaran, proses belajar mengajar, rapor, verifikasi nilai, hingga kelulusannya. Selanjutnya, pada minggu pertama dan kedua Oktober kami melakukan analisis arsitektur sistem informasi. Dari minggu pertama dan kedua ini kami melakukan analisis arsitektur SI, yaitu di mana kami meninjau kembali website-website yang digunakan pada sekolah tersebut, apakah website tersebut memang benar-benar digunakan atau memiliki kendala. Lalu pada Oktober minggu ketiga kami melakukan konsultasi.
Lalu pada minggu terakhir bulan Oktober kami melakukan pembuatan arsitektur teknologi dan topologi jaringan. Nah, pada pembuatan arsitektur teknologi dan topologi jaringan ini kami kerjakan secara berkelompok karena memang topologi jaringan tidak hanya yang menggunakan tidak hanya sekolah tersebut, namun adanya jaringan yang terpusat karena website yang digunakan sekolah tersebut memang disediakan oleh pemerintah, sehingga dari pemerintah pun harus menyampaikan database-nya kepada sekolah tersebut ataupun sebaliknya, sehingga topologi jaringan ini memang harus dibuat satu kelompok. Selanjutnya November minggu pertama kami melakukan analisis kesenjangan, gap analysis, dan juga finishing. Selanjutnya November minggu kedua kami melakukan pembuatan rekomendasi. Jadi dari wawancara, dari analisis-analisis yang kami lakukan, kami bisa menilai rekomendasi apa saja yang sekiranya masuk atau bisa menjadikan referensi untuk pengembangan sistem proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Lalu yang selanjutnya minggu ketiga dan keempat November pembuatan laporan dan video TAS yang meliputi pembagian bagian presentasi, editing video, penyempurnaan PowerPoint, penyempurnaan laporan, dan kami itu lakukan di minggu-minggu terakhir bulan November. Kita masuk pada bagian penutup. Yang pertama ada analisis hal positif. Yang pertama, sudah adanya penerapan teknologi dalam SDN Ledok 213. Lalu yang kedua ada properti yang dipakai oleh sekolah sudah memadai dengan kemajuan zaman sekarang ini. Lalu yang ketiga, dalam proses bisnis yaitu pendaftaran berjalan dengan baik tanpa ada kendala dan setiap tahunnya siswa yang masuk meningkat. Lalu yang terakhir, sudah adanya website pendataan yang aktif untuk mempermudah pendataan pemerintah. Lalu untuk analisis hal negatifnya terdapat 2 poin seperti yang pertama, SDM yang sudah lanjut usia dan gaptek terkait teknologi, dan beberapa koperasi di sekolah belum aktif. Lalu kita masuk pada saran dan solusi. Yang pertama adalah menambahkan SDM muda agar pengguna teknologi dalam membantu pelajaran di sekolah dapat berjalan sempurna, agar nantinya dalam sistem pembelajaran di sekolah sudah dapat menerapkan teknologi dengan baik. Lalu yang kedua, mengaktifkan kembali koperasi sekolah agar nantinya dalam penilaian akreditasi sekolah dan kelengkapan bisa lebih baik dan nantinya dapat memberi perhatian banyak orang bahwa sekolah ini makin maju. Lalu yang terakhir, dalam pendaftaran siswa, bagian daftar ulang serta pengumpulan berkas dibuat opsi online, juga bukan hanya offline saja, agar nantinya pendaftaran ulang tidak perlu datang ke tempat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.